Contoh saja, saya mau dakwah. Kebetulan saya diundang pejabat, kan udah terbayang. Betul. Ya. Umpama itu atau orang kaya. Tiba-tiba mau berangkat, istri ngomong, Pak atau B, beras habis. Saya ngomong, tenang saja. Ketika saya ngomong tenang saja, itu sudah ada satu pikiran yang di situ, karena nanti pulang pasti dapat amplop, umpama gitu saja. Berarti kita sudah menodai sistem dakwah kita dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali di acara podcast Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Insya Allah hari ini kita hadirkan guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Rahman, dan beliau sudah jauh-jauh dari Kediri langsung ke Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Ya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah di podcast hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu hijrah, poin utama kebangkitan umat Islam. Insya Allah nanti ini sebelum kita bahas interaktif dengan guru kita, ya beliau akan menyapa dulu pada pemirsa. Silahkan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV MUI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diundang oleh Kiai Andri untuk sama-sama kita ngobrol, berbincang-bincang tentang keulamaan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan kemudian apa yang akan kita obrol ini nanti membawa barokah untuk kita semuanya. Insya Allah, insya Allah. Baik. Ya pemirsa, kita akan bahas poinnya karena waktu kita nggak lama ya. Insya Allah kita akan membahas tentang hijrah kebangkitan umat Islam. Sebenarnya Kiai, hijrah itu sebenarnya apa sih Kiai? Kalau dikatakan hijrah, atau hanya pindah aja, atau bagaimana, bisa jelaskan Kiai? Baik. Pengertian hijrah mungkin secara sejarah hanya sekali terjadi di saat Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah. Tapi hijrah sebagai strategi itu akan terus berkembang dan akan terus kita perbarui sampai akhir zaman. Terutama kita akan belajar dari hijrah itu sendiri, yaitu banyak tema-tema hijrah yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Namun pada kesempatan kali ini barangkali ada yang harus kita ingat, yaitu tentang mengapa Rasulullah SAW ketika hadir ke Madinah itu ada perintah khusus yang disampaikan oleh beliau, baik itu perintah kepada sahabat muhajirin atau ansor, supaya semua para sahabat yang laki-laki itu sholat jamaah ke masjid. Ini mempunyai rahasia yang sangat luar biasa dan punya makna tersendiri Kiai. Betul. Ternyata Rasulullah memperhatikan, karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu masyarakat Madinah sudah banyak yang memeluk Islam. Tetapi yang jadi masalah saat itu perekonomian Madinah sebagai dasar untuk kebangkitan Islam tentu, karena memang kita berjuang itu, mohon maaf, tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi. Jadi perekonomian Madinah saat itu 90% dikuasai oleh orang yang Yahudi atau non-Muslim. Sementara umat Islam itu hanya menguasai kira-kira 10% daripada perekonomian yang berkembang di Madinah. Sehingga banyak umat Islam yang terjebak di dalam sistem perekonomian yang memang dibangun oleh orang-orang Yahudi seperti riba dan lain sebagainya itu tadi. Nah, tujuan Rasulullah SAW, beliau memerintahkan supaya semua laki-laki itu kalau sholat di masjid, supaya mereka itu saling kenal satu dengan yang lainnya. Sampai kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara
sahabat Muhajirin dan Ya. Ansor satu Ansor. persatu di rumah Anas bin Malik ya. Ini merupakan salah satu pelajaran penting bagi kita karena ternyata setelah semua datang ke masjid, mereka akan saling kenal satu dengan yang lain. Nah, setelah saling kenal, pasti mereka akan saling sayang. Saling sayang. Antara Muhajirin, Ansor, bahkan antara Muhajirin itu sendiri, Ansor itu sendiri. Setelah saling sayang, pasti akan timbul saling peduli. Nah, dari sinilah merupakan satu kekuatan yang paling penting, persatuan kesatuan yang didasari dengan saling menyayangi, saling peduli, sehingga pelan-pelan mulai membangun arah pergerakan daripada kebangkitan umat Islam yang filosofi yang saya artikan dari Rasulullah membangun saling peduli itu bukan hanya sekedar peduli dalam hal-hal yang bersifat sosial biasa. Ternyata Rasulullah ada satu isyarat yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf untuk memperbaiki atau memperbarui atau membenahi sistem perekonomian. Sehingga ini singkat cerita dalam waktu yang begitu singkat Madinah berbalik. Yang tadinya 90% perekonomian dikuasai Yahudi, akhirnya 90% dikuasai Islam. Masya Allah. Dari situlah kemudian Rasul membangun sistem politik, sistem sosial kemasyarakatan, karena dasarnya sudah dibangun juga. Mungkin gitu ya. Jadi hijrah sendiri setelah umat Muslim yang dicontohkan Rasulullah itu hijrah ke Madinah, maka di situ dah diajarkan orang-orang untuk silaturahim. Setelah silaturahim di situ saling mengenal dan saling memberikan ya namanya kenalan otomatis ada unek-unek gitu ya kayak saling memberi, saling menolong, betul, saling mengasihi. Akhirnya disitulah timbul kebangkitanlah termasuk ekonomi yang dipimpin oleh Rasulullah gitu ya. Dan semuanya ikut ya. Gitu ya. Jadi karena memang itu satu hal yang sangat dasar ya, sehingga perjalanan dakwah itu akan berjalan dengan baik. Nah ini arti yang kita ambil makna daripada hijrah yang mungkin dari mana yang lain oleh guru-guru kita yang lain sudah dibahas dengan baik ya. Bagaimana arti hijrah, kemudian munculnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kan ada kata faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin sayangkihu fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi sebenarnya itu untuk meluruskan ada segelintir sahabat Muhajirin yang ikut hijrah dengan Rasulullah tapi salah niat. Salah niat ya. Dari awal sudah salah niat. Bukan berarti tidak boleh membenahi tentang urusan keduniaannya. Tapi justru Rasulullah membangun itu karena semua sarana prasarana kebutuhan yang digunakan, apakah itu dakwah, apakah itu untuk nanti perang dan untuk melawan orang-orang kafir. Dalam sejarah beberapa banyak sekali kejadian perang-perang di Madinah, serangan kafir Quraisy ke Madinah, itu harus memerlukan biaya yang cukup besar juga. Nah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu apakah ini perkembangan umat Muslim itu pertama kali yang digerakkan Rasulullah itu apakah itu istilahnya kita bicara agama dulu atau justru ekonomi dulu kayak gitu? Secara bersama-sama. Rasulullah itu membangun sistem itu secara bersama-sama karena mereka yang sudah bisa memahami, menangkap bahwa ini agama ini sangat penting sehingga mereka bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi ada beberapa himpitan-himpitan yang saat itu dirasakan oleh masyarakat Madinah, terutama mereka yang terjebak dalam kebutuhan pokok harus melibatkan orang-orang non-Muslim, dalam saat itu adalah Yahudi, yang mereka memberikan kemudahan pinjaman sehingga menjerat hal masalah riba. Kan sistemnya dibuat mereka. Sehingga syariah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika terbentur dengan masalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar ini. Nah ini juga mohon maaf kita tarik ke sini ketika para wali songo berjuang di Nusantara ini, itu tidak langsung agama ya, walaupun memang itu tujuan utamanya misi agama. Utama ya. Jadi misi utamanya adalah agama, tetapi para orang-orang arif ini melihat apa masalah yang terjadi, terutama masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga hampir semua
kerajaan-kerajaan saat itu yang tidak mempunyai hubungan baik dengan para wali songo secara ekonomi tertinggal, sehingga mereka merasa butuh. Setelah merasa butuh, ada kesadaran yang sangat luar biasa dalam hal, oh ini ternyata begini ya, ajaran Islam dikenalkan dengan cara yang sangat luas. Gitu. Jadi sebenarnya luar biasa ya, Rasul sudah memberikan contoh hijrah begitu, kemudian bangun ekonomi, membangun peradaban Islam, dan alhamdulillah jadi berbalik ya, antara yang tadi 90 dikuasai Yahudi, sekarang berbalik 90% dikuasai umat Muslim gitu ya. Betul. Nah itu kira-kira kalau kita terapkan di Indonesia, apa yang kita harus petik ya? Apa yang sudah dicontohkan Rasulullah itu kira-kira untuk saat ini? Masya Allah, ini sangat luar biasa. Sebenarnya waktu kita kalau membahas tentang ini, luas, ini ya? bisa sehari nggak selesai. Gitu. Jadi gini, Ki Adri, saya itu suka mengangkat satu filosofi yang saya ajarkan pada anak-anak santri. Tangan kanan megang tasbih, tangan kiri megang kalkulator. Ini supaya apa? Ya, tasbih itu adalah filosofi ya, terserah ada yang mau atau tidak. Tapi ketika kita berzikir, sambungan kita kepada Allah nggak boleh lepas, tetapi harus ingat, ini kadang-kadang terganggu dengan urusan tetek bengek berkaitan dengan kebutuhan hidup itu. Anak nangis minta ongkos, istri protes nggak punya yang mau dimasak itu. Ujiannya di situ ya? Ujiannya di situ. Tapi kalau ini juga dibenahi, ini bahasa kalkulator ini beres, ini jalur vertikal kita ke Allah ini nggak terganggu. Begitu juga dakwah. Dakwah ini akan menjadi tulus sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak pernah bertanya upah, karena dia akan menyampaikan ilmu dan dakwahnya itu dengan hidayah dari Allah. Itu orang yang sudah tidak bertanya upah itu sudah beres sebelum berangkat. Jadi mohon maaf, bahasa pikiran-pikiran saya nanti kalau di sana dapat sekian-sekian itu sudah clear. Sudah betul. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah membangun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, mulai dari usia 13 tahun di dalam satu riwayat, ada usia 12 tahun Rasul sudah mulai membangun perekonomian. Mengembangkan diri bagaimana nanti tertata di dalam perekonomian, karena nanti dakwah itu akan membutuhkan itu. Makanya Ki, kalau ada ulama mengatakan gini ya, ini udah waktunya sholat ya, sholat dulu atau makan dulu kayaknya. Itu satu. Ini semacam analogi tapi nyambung ya gitu. Nyambung ya soalnya. Itu satu hal yang akhirnya makan dulu daripada mikirin sholat nanti mikirin makanan gitu ya. Itu ada satu hal yang beda juga. Memang kita ini sebenarnya sholat itu kan perjalanan syariah yang harus kita ikuti. Tapi bukan hanya simbolitas luar biasa, luar saja. Tapi sholat itu sebenarnya sebelum kita sholat, hati kita sudah mempersiapkan untuk sholat. Allah itu sudah hadir, sudah siap. Kita tawajuh ke Allah, sehingga ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu selesai. Maka kemudian para ulama fikih membagi waktu-waktu sholat, ada abdol, ada ikhtiar, ada jawaz, bahkan ada tahrim. Ini harus dipahami. Kadang-kadang orang hanya memahami abdolnya saja. Sehingga ada beberapa yang kita kondisikan. Kalau memang ternyata makan itu tidak nanti merusak waktu kita sholat, ya jangan sampai kita makan, jangan sampai kita sholat, terus kemudian pikiran kita makan gitu. Karena salah satu makruh di dalam ibadah itu ketika kita memikirkan sesuatu yang kita pinginin. Makanya kita tidak boleh kan sholat di samping makanan. Sama juga, walaupun nggak di samping makanan, dalam pikiran Allahu Akbar, tapi yang kita pikir adalah menu-menu yang akan kita makan itu tadi. Jadi artinya gini, kenapa itu saya sebut kalau kita mau sholat, kata ulama katanya udah makan dulu ya daripada mikirin makanan dulu, nanti jadi sholatnya nggak khusyuk, dia bilang gitu kan. Nah artinya kita berjalanan hijrahnya Rasulullah itu dengan ekonomi itu, dakwahnya Rasul itu sebenarnya beriringan beriringan, sejalan, dan jadi itu penumpang. Ekonomi juga harus jalan juga. Harus ya, tidak. Seperti Kiri katakan tadi ya, kalau kita istilahnya mau ibadah pada Allah, tapi ternyata anak kita nangis, minta makan, nggak ada makan. Istri kita nggak bisa masak.
itu akhirnya ganggu Pasti juga ya, terganggu. ganggu ya. Dan bukan mungkin, pasti terganggu. Mohon maaf, sekarang mau jadikan satu contoh saja. Saya mau dakwah. Kebetulan saya diundang pejabat, kan udah terbayang. Betul. Ya. Umpama itu atau orang kaya. Tiba-tiba mau berangkat, istri ngomong, Pak atau B, beras habis. Saya ngomong, tenang saja. Ketika saya ngomong tenang saja, itu sudah ada satu pikiran yang di situ, karena nanti pulang pasti dapat amplop, umpama gitu saja. Berarti kita sudah menodai sistem dakwah kita dari rumah. Padahal saya ini kalau membaca sejarah ya dari sahabat, bagaimana persaingan antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab yang begitu Masya Allah berjuang untuk Islam. Kalau mau mencontohkan, jangankan mencontohkan Rasulullah dan sahabat, saya itu nyontoh dermawannya, sakhoknya guru saya aja masih belum bisa gitu ya. Nah, disinilah orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu, keberhasilan di dalam berdakwah itu begitu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang benar-benar lillahi ta'ala. Dan bicara lillahi ta'ala ini bukan masalah urusan hati. Penumpang-penumpangnya harus ditata, Kiai. Iya. Itu loh. Jadi saya mau ngomong ikhlas, tapi saya berangkat dakwah pulang, mobil saya nggak ada bensinnya, itu ya. Susah juga ya pasti ya. Nyinggung-nyinggung panitia gitu. Dan itu kenyataan kayak gitu banyak begini. Ini yang harus kita perbaiki. Ini mohon maaf nih ya. Yang pemirsa yang dengerin ya, memang ada juga ya. Ini yang harus kita perbaiki. Karena apa? Memang itu satu kebutuhan pokok yang kita tidak bisa pungkiri. Dari awal saya sampaikan, hijrahnya Rasulullah itu semua terkait. Memang misi utamanya adalah memperbaiki ad-din, tatanan keagamaan manusia untuk baik di hadapan Allah dan di hadapan kehidupan manusia. Nah, kalau sudah menyangkut itu semua harus terbenahi. Jadi Rasulullah nggak mungkin melakukan kegiatan ini tanpa membenahi semuanya. Ya seperti kita sendiri, para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat kita, itu nggak mungkin mereka akan begitu mulus untuk melakukan perjuangan keberhasilan dengan baik kalau secara ekonomi ini nggak diperbaiki dengan baik. Nah makanya ya saya juga mengkritisi untuk diri saya sendiri, terutama ini di Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama ini, saya itu ketika didapatkan amanah ini ya sebenarnya agak mikir, Masya Allah, kayak dikatakan musibah, ini musibah besar, tapi dikatakan panggilan karena ini perintah guru gitu, perintah para, ya saya cuman gini ya, barangkali dengan saya numpang di majelisnya para ulama ini, saya nanti ke bawah-bawah untuk jadi orang baik. Luar biasa. Karena saya itu mikir sambil pulang itu, kalau mohon maaf banget, kalau di neraka itu nanti ada beriman masuk neraka itu kayaknya kok masih pede gitu. Tapi kalau ada ulama kok masuk neraka itu Masya Allah malu-maluin. Gitu. Walaupun itu sama-sama nggak enak gitu. Itu yang kadang-kadang menjadi renungan saya dipanggil ulama itu atau berada di majelis ulama ini, harus terus menata hati, memperbaiki ya perilaku kita gitu. Tapi ini pas juga loh, Kiai. Ya pemirsa nih, Kiai Abdul Rahman nih kan beliau sebagai ulama dan juga sebagai pemotor untuk nyari duit di MUI Kota Depok. Amin. Sebagai bendahara umum, artinya bisa menopang semua ekonomi yang ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok nih, Kiai. Berjuang untuk keuangan juga loh, Kiai. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dengan berupaya, ya tentu berusaha untuk ya ikut andil semuanya. Amin. Sebisa kita. Tapi memang gini, Kiai, kita juga banyak melihat ya kondisi, ya mohon maaf nih, kan ada apalagi di akhir zaman ya, Kiai. Ada ulama mengatakan ulama A, ada ulama B. Ini kan jadi perpecahan ya yang ada di Indonesia nih, Kiai. Kira-kira ada trik nggak nih? Ini keluar sedikit, Kiai, untuk menyatukan biar ulama itu satu visi dan misi gitu, Kiai. Saya belum lama sowan guru saya. Apa itu Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri yang alhamdulillah dari
sekian saudara itu beliau masih ada dengan ibunya Hilal Badriah. Ketika saya berhadapan beliau masih sangat ingat, ini di kota kamu katanya dipanggil sebagai kiai, sesama kiai, sesama tokoh, nggak boleh saling menjatuhkan. Toreko Ploso, Toreko Al-Falah itu siapapun orangnya, kalau dia orang baik, orang berilmu, bahkan orang bertakwa, itu yang harus kita hormati. Masya Allah. Mau latar belakangnya dari mana? Imannya baik, takwanya baik, ilmunya tinggi, dan kemudian kita melihat secara dzahiriyah, kita melihat ini orang bertakwa. Masya Allah. Mau anaknya siapa, nasabnya dari mana, keturunnya dari mana, itu kita wajib hormat dan ta'zim. Karena kita juga melihat sejarah itu seperti apa Ikrimah, Daro, Waksi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sendiri. Iya. Jadi artinya kita nggak usah istilahnya membuat satu perpecahan antara ulama gitu. Ya. Kalau kita pengen kuat nggak boleh. Masya Allah. Kita saling mengisi, satu sisi ada yang punya kelebihan di bidang ilmu ini, sisi lain begitu. Coba kalau ada sesuatu perbedaan itu kita tabayun, syukur-syukur bisa berjumpa, bertemu, diobrolin, dan nanti ada yang salah ya kita perbaiki, dan ada yang benar kita menjadi satu bahan masukan, jangan menjadi kesombongan. Dan kita ini akan saling tolong menolong ini bukan hanya di dunia aja Seki. Ya, dalam riwayat Ibnu Barat itu jelas sampai di surga itu kita masih perlu pertolongan saudara kita. Nanti kiai kalau di surga nggak lihat namanya Abdurrahman, kiai itu bisa minta sama Allah supaya diangkat itu loh kiai. Itu penting. Makanya sebagai itu salah wasilah satu saya ikut khidmah di sini biar numpang orang-orang baik gitu. Insya Allah. Ya pemirsa, ini memang bincang kita rada santai hari ini ya, mengupas tentang hijrah umat muslim, tapi ternyata hijrah sendiri yang harus dibarengkan itu ekonomi itu harus jalan gitu. Jangan kita dakwah ekonomi politik dan sebagainya. Kita dakwah tapi kita sendiri kelaparan atau nggak bisa makan, dakwahnya juga nggak akan nyampe gitu. Jadi artinya kita dakwah tapi kita harus siap ekonomi juga gitu. Siap. Dan jangan sampai tadi mohon maaf ada yang berharap kalau istri kita istilahnya kita diundang itu mau ceramah katakanlah satu tempat, kemudian seperti Kiai katakan tempatnya ini tempat orang kaya nih, kan istri bilang mau berangkat, ya Pak nggak ada beras kan ya. Kiai ngomong apa? Ntar gampang, tenang aja. Berarti ada harapan ya Kiai. Iya. Nah harapan itu sendiri ukuran ikhlasnya sudah kurang ya Kiai ya. Merusak ikhlas. Pamangkana hijratul dunya disibuha itu tadi. Kita ini sensitif. Mohon maaf nih bukan kritikan, tapi ini kan melihat yang untuk perbaiki terutama diri saya sendiri. Maksud saya kayak ya baik pemirsa, saya kira inilah perbincang kami dengan Kiai Abdurrahman, Ketua Umum Bendahara Umum. Bendahara Umum. Bendahara Umum ya. Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya. Insya Allah beliau sedang berbenah untuk Kota Depok, dan insya Allah Kota Depok 2 ini akan membangun tentunya gedung Majelis Ulama Indonesia diperbaiki. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar nih ya. Ini bendahara kita doakan dia lancar ya. Amin. Para ulama juga pada sehat semua. Dan insya Allah ya dakwahnya mencapai derajat yang ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah. Baik, terima kasih Kiai. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf apa yang disampaikan ya sebelumnya ini kita sudahi, silakan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, pesan sponsor barangkali. Alhamdulillah, mohon maaf apabila bincang-bincang kami atau saya dengan Ki Andre mungkin ada yang tidak berkenan. Semata-mata untuk memperbaiki diri, dan insya Allah kita ini diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menjaga umat ini. Kita bersatu, kita bersama-sama, jangan ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan dunia yang akhirnya merusak
di dunia kita juga rugi, Masya di Allah. akhirat naudzubillah kita nggak dapat apa-apa. Ini yang kita harus jauhi jauh Masya Allah. mungkin. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di podcast berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.